Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 12 episode 2. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Malam pun kini telah tiba dan sinar cahaya bulan serta udara yang sejuk kini berhembus di pegunungan sektor Dao. Dan Lindong pada saat ini duduk dengan tenang di dalam ruang kamarnya yang agak terpencil. Kedua tangannya pada saat ini berulang kali membentuk sebuah segel yang cukup aneh. Dan dari segel-segel itu, riak samar dan aneh telah meletus dari dalam tubuh Lindong. Setelah Lindong mempraktekkan 3 segel, pada akhirnya dia berhenti dan menggosok dahinya. Dan Lindong pun kini bergumam, tablet statis ini benar-benar menguras energi mentalku. Meskipun aku pada saat ini berada di tahap master simbol surgawi tingkat 5, tapi aku benar-benar kelelahan setelah menggunakannya 3 kali. Dan aku pada saat ini tidak bisa membayangkan betapa melelahkannya menggunakan tablet surgawi statis yang asli yang merupakan benda legendaris itu. Sepertinya seorang ahli biasa akan segera kehilangan nyawanya ketika mengaktifkan benda suci itu. Saat ini, satu-satunya cara adalah meningkatkan kultivasi dari energi mentalku. Karena bagaimanapun juga, supaya Lindong menghindari kelelahan, maka dia harus meningkatkan kultivasi dari energi mentalnya. Ketika Lindong baru saja memikirkan hal ini, dan dia akan segera menutup mata untuk kembali melakukan pelatihan, tiba-tiba saja sebuah riak yang samar kini segera muncul dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu, riak energi pun keluar dan berubah menjadi cahaya keemasan yang membuat Lindong cukup terkejut. Karena sebenarnya, hal itu segera membentuk sosok ilusi berwarna emas dari Xiao Diao. Lindong yang tercengang kini langsung berkata, "Xiao Diao." Dan sosok ilusi milik Xiao Diao ini keluar dari segel roh iblis yang ditinggalkan Xiao Diao sebelum dia pergi. Namun selama ini, tidak ada aktivitas apapun dari segel roh iblis setelah sekian lama. Dan Lindong juga hampir melupakan hal itu. Ketika sosok ilusi dari Xiao Diao ini telah muncul, dia tiba-tiba saja tertawa pada Lindong. Yang kemudian dengan suara ejekan yang familiar, Xiao Diao pun berkata, "Lindong, bagaimana kehidupanmu di sektor Dao? Kamu tidak diganggu, bukan?" Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Lindong pun kini berkata, "Kau pada akhirnya menghubungiku juga. Karena selama ini, baik dirimu maupun Xiaoyan setelah meninggalkan tempat ini benar-benar tidak memberikan kabar apapun." Xiao Diao pun tersenyum, yang kemudian dia menjawab perkataan dari Lindong. "Itu semua karena aku ingin melatih Xiaoyan supaya dia menjadi lebih kuat lagi. Dan aku juga telah mendengar sedikit tentang apa yang telah terjadi padamu di dalam sektor Dao. Sepertinya kamu melakukan hal ini dengan cukup baik." Lindong pun tersenyum dan dia menjawabnya, hal itu tidak terlalu buruk. Yang kemudian Lindong menatap tajam ke arah Xiao Diao sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Kamu tidak mengaktifkan segel roh iblis hanya untuk mengatakan sampah seperti itu padaku, bukan?" Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao pun kini tertawa sebelum pada akhirnya ekspresi di wajahnya berubah menjadi sangat muram. Dan Xiao Diao pun dengan nada yang lirih dia mengatakan, "Xiaoyan telah terluka." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, ekspresi Lindong kini berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian Lindong pun bertanya, "Apa yang terjadi?" Dan Xiao Diao pun kini memberikan penjelasan, "Beberapa hari yang lalu, aku meninggalkan Xiaoyan sendirian, dan harimau bodoh itu tiba-tiba saja menerobos masuk ke tempat tertentu. Kemudian dia menemukan beberapa harta karun. Namun pada akhirnya dia terluka oleh para ahli yang menjaga tempat itu. Dikarenakan tubuh fisik dari Xiaoyan sebenarnya cukup kuat, dan kali ini sebagian besar lukanya telah pulih selama 2 hari terakhir." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong pun menyipitkan matanya dan dia mengatakan, "Lalu apa yang kau rencanakan untuk dilakukan?" Mendengar pertanyaan dari Lindong, Xiao Diao hanya bisa tertawa dengan cara yang cukup aneh. Dan dia kini mengatakan, "Apa yang bisa kulakukan? Yang jelas, aku ingin melakukan balas dendam karena Xiaoyan tidak dipukuli tanpa alasan." Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Lindong bertanya, "Apakah kamu tidak bisa mengatasinya?" Meskipun Lindong bertanya seperti itu, sebenarnya di dalam hati dia sudah tahu jika selama ini
Xiao Diao selalu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Dan jika sampai Xiao Diao mencari Lindong, maka masalah yang dia hadapi benar-benar cukup serius. Mendengar pertanyaan seperti itu dari Lindong, Xiao Diao pun kemudian menjawabnya. Pada saat ini, kekuatanku masih dalam tahap pemulihan dan aku belum mencapai puncak kekuatanku. Selain itu, lawan yang aku hadapi kali ini benar-benar cukup sulit karena mereka memiliki kekuatan dari alam dan mereka juga memiliki sebuah teknik yang cukup unik. Aku sudah mencobanya beberapa kali, tapi hal itu benar-benar tidak efektif. Mendengar perkataan ini, Lindong pun kembali bertanya, apakah kamu pada saat ini berpikir bahwa aku harus pergi untuk membantu dirimu? Xiao Diao yang tidak ingin bertele-tele lagi, dia pun sambil menganggukkan kepalanya, kini berkata, iya, item yang telah ditemukan Xiao Yan pada saat ini kemungkinan juga sangat bermanfaat untukmu. Lindong, kita seharusnya tidak akan membiarkan orang lain untuk mendapatkan manfaat ini, bukan? Dan tentu saja, jika kamu datang ke tempat ini, maka hal yang terbaik adalah kamu harus bisa membawa sesuatu yang merupakan pusaka yang cukup kuat, karena hanya benda itu yang bisa mematahkan teknik yang dimiliki oleh lawan kita kali ini. Lindong pun cukup tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Diao, dan kemudian dia berkata, pusaka apa? Mendapat pertanyaan seperti itu, Xiao Diao pun mulai memberikan penjelasan. Di dalam aula langit milik sekte Dao, mereka memiliki sebuah harta karun Yuan murni yang dinamakan dengan sitar Phoenix surgawi. Jika kamu bisa meminjamnya dan membawanya ke tempat ini, maka hal itu akan bisa aku gunakan untuk mematahkan teknik khusus dari lawan kita kali ini. Mendengar perkataan dari Xiao Diao, tiba-tiba saja ekspresi di wajah Lindong ini berubah dan dia benar-benar tidak berdaya. Yang kemudian Lindong pun berkata, apa? Aku harus meminjam harta karun Yuan murni, sitar Phoenix surgawi. Harta karun Yuan murni itu bukanlah benda biasa, dan barang seperti ini bahkan merupakan barang yang berharga untuk sekte super. Bagaimana bisa mereka dengan mudah mengizinkan murid baru sepertiku untuk bisa meminjamnya? Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao pun tanpa daya kini kembali mengatakan, coba saja dulu yang terbaik. Jika pada akhirnya kamu gagal, maka aku akan mencari cara yang lain. Namun jika kamu berhasil meminjam sitar Phoenix surgawi, maka kamu harus segera bergegas menuju pegunungan 10.000 binatang. Dan setelah kamu tiba di tempat itu, aku akan bisa merasakan lokasi dirimu dengan bantuan segel roh iblis. Lindong pun kini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia akan mencoba yang terbaik. Sebelum pada akhirnya, sosok ilusi dari Xiao Diao kini kembali menghilang dan masuk ke dalam tubuh Lindong. Lindong pun kini tanpa sadar telah menggosok alisnya dan dia kini bergumam meminjam sitar Phoenix surgawi. Benda itu adalah harta karun Yuan murni dan tidak bisa dibandingkan dengan harta karun jiwa surgawi. Siapa yang harus aku dekati? Apakah aku harus mendekati kepala aula Patua Kile? Ah, tidak. Jika aku mendekati dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengizinkanku. Namun ketika aku berhasil meminjam benda itu dan kemudian aku menghilangkannya, maka hal itu akan menjadi kerugian besar bagi aula langit. Dan bahkan harta karun seperti itu, Patua Ying Kuanci pasti tidak akan bisa ikut campur sesukanya. Sepertinya kali ini aku harus mendekati Huan Huan. Tapi bagaimana ya? Gadis itu kan lagi marah padaku. Ketika Lindong memikirkan hal ini, dia pun kembali teringat pada Xiao Diao yang mengalami kesulitan dan menghadapi masalah yang cukup serius. Maka Lindong akan benar-benar menghilangkan rasa malunya untuk mencari dan meminta bantuan pada Huan Huan. Keesokan harinya Lindong benar-benar pergi dan dia kini menemui Huan Huan. Namun ketika Ying Huan Huan melihat Lindong di hadapannya memiliki ekspresi yang cukup aneh, tiba-tiba saja Huan Huan pun kini berkata, oh, ternyata orang yang paling sibuk di sekte Dao pada saat ini telah memiliki waktu luang. Mendengar ucapan dari Huan Huan, Lindong pun hanya bisa menanggapinya sambil tersenyum. Mengapa nona kecil ini memiliki temperamen yang pemarah? Kamu kan tahu sendiri, sebelumnya aku sedang melakukan pemulihan diri. Dan kamu juga tahu, jika aku terluka selama pertempuran melawan kakak senior Wang Yan,
Namun sekarang, lukaku sudah sembuh dan aku sengaja datang untuk mencari dirimu. Ketika mengucapkan hal itu, tiba-tiba saja wajah dari Lindong berubah menjadi merah dan dia benar-benar cukup malu karena ini adalah pertama kalinya Lindong berbicara dengan cara yang palsu pada seorang wanita. Jika dia tidak teringat akan Xiaoda yang memiliki kesulitan dan meminta bantuan, maka Lindong tidak akan pernah melakukan hal ini. Di sisi lain, wajah dari Huan Huan juga memerah ketika dia mendengar kata-kata dari Lindong. Segera setelah itu, Huan Huan pun kini berkata, di masa depan nanti, ketika kamu mengatakan kata-kata seperti itu pada seorang wanita, bisakah kamu tidak menunjukkan sedikit keenggananmu dengan jelas? Lagi pula, di sektor Dao ini banyak orang yang mencari diriku, dan aku tidak membutuhkan satu orang seperti dirimu. Mendengar perkataan dari Huan Huan, tanpa sadar wajah dari Lindong menjadi semakin merah. Karena sebenarnya Lindong tahu bahwa dirinya pada saat ini sedang diejek oleh Ying Huan Huan. Tidak lama kemudian Ying Huan Huan menatap ekspresi Lindong yang telah berubah dan dia kini berkata, katakan padaku, kenapa kamu mencariku? Mendengar ucapan dari Huan Huan, Lindong pun kini menarik nafas dalam-dalam dan Lindong tahu bahwa Huan Huan sebenarnya telah menyadari motif akan Lindong yang pergi mencari dirinya. Mata Lindong pun kemudian melihat ke sekelilingnya. Setelah itu, dia mendekati Huan Huan dengan perlahan dan Lindong pun kini berkata, sebenarnya aku pada saat ini sedang membutuhkan bantuan darimu. Bisakah kamu membantuku untuk meminjam sesuatu? Mendengar ucapan Lindong, Huan Huan pun bertanya, meminjam apa? Lindong pun tertawa dengan cara yang cukup pahit. Dia pun kini berkata dengan nada yang lirih, bisakah kamu meminjamkanku sitar pinik surgawi dari aula langitmu selama beberapa hari? Mendengar permintaan dari Lindong, wajah dari Huan Huan kini segera berubah dan kebingungan kini terlintas di tatapan matanya. Dan setelah itu, Huan Huan pun berkata, apa kau bilang? Kamu ingin meminjam sitar pinik surgawi? Bagaimanapun juga kamu kan tahu jika hal itu adalah harta karun Yuan murni dan merupakan objek yang sangat berharga untuk aula langit. Bahkan beberapa murid asli dari aula langit saja mereka tidak diperbolehkan melihatnya. Namun kamu sebenarnya ingin meminjamnya. Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Dia menatap tajam ke arah Huan Huan dan kemudian Lindong pun mengatakan, tolonglah, aku sangat membutuhkan benda itu. Mendengar perkataan dari Lindong, Ying Huan Huan merenung sebentar sebelum pada akhirnya dia mengangkat alis dan kemudian berkata, paman guru senior Kile pasti tidak akan pernah setuju karena bagaimanapun juga sitar pinik surgawi adalah barang yang sangat berharga dari aula langitku. Bahkan pada saat itu ada seorang tetua sekte yang ingin meminjamnya, tapi paman guru senior Kile tidak memberikan hal itu. Mendengar ucapan dari Huan Huan, Lindong pun kini mengatakan, karena aku tahu bahwa paman Kile tidak akan mengizinkannya, maka aku meminta bantuan dari dirimu. Mendengar ucapan dari Lindong, tiba-tiba saja Huan Huan memutar tubuhnya dan dia pun kini berkata, apakah kamu ingin aku membantumu untuk mendapatkan benda itu melalui pintu belakang? Tapi kenapa ya aku harus begitu baik padamu kali ini? Hal itu dikatakan oleh Huan Huan sambil tersenyum manis pada Lindong dan dengan nada yang cukup menggoda. Mendapat pertanyaan seperti itu dari Huan Huan, Lindong pun kini menjawabnya, aku pikir karena aku telah membantu kakak Ying Xiao Xiao mendapatkan kembali otoritas komando. Hal itu seharusnya dihitung sebagai sesuatu yang pantas, bukan? Mendengar ucapan dari Lindong, Huan Huan pun kini merenung sebentar dan kemudian dia berkata, namun sekarang aku juga masih mengingat seseorang yang benar-benar tidak sopan dan orang itu telah memukul bokongku selama kompetisi aula. Oleh karena itu, kontribusi kecilmu hanya cukup bagiku untuk bisa memberikan maaf atas perilakumu yang telah memukul bokongku itu. Mendengar perkataan dari Ying Huan Huan, Lindong pada saat ini telah menumbuhkan kemarahan di dalam hatinya. Namun pada akhirnya,
Lindong pun menekan dengan paksa kemarahan itu. Karena bagaimanapun juga, Ying Huan tidak memiliki hutang apapun pada Lindong. Dan kali ini, Lindong sadar bahwa permintaannya benar-benar sedikit berlebihan. Dan kemudian, Lindong pun kini bergumam dalam hati, sepertinya untuk membantu Xiao Diao, aku harus memikirkan cara lain. Ketika Ying Huan melihat perubahan ekspresi di wajah Lindong, kini ekspresi lucu di wajah Ying Huan segera menghilang. Dan kemudian Huan pun bertanya dengan hati-hati, Lindong, apakah kamu marah? Lindong pun memaksakan senyumnya pada Huan sambil menggelengkan kepala. Lindong pun mengatakan, aku tidak marah. Sudahlah, aku tidak akan merepotkanmu lagi, karena aku akan memikirkan cara yang lain. Mendengar perkataan dari Lindong, tatapan mata dari Huan kini segera membesar, dan dia menatap tajam ke arah Lindong sebelum pada akhirnya Huan mengatakan, hei, aku tidak pernah bilang bahwa aku tidak akan membantumu. Terlebih lagi, kenapa wajahmu itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa tersinggung setelah aku memprovokasimu? Kamu ini adalah pria muda, tapi identitasmu benar-benar aneh, dan cara bicaramu sudah seperti orang tua saja. Baiklah. Kalau begitu aku akan membantumu supaya kamu tidak terlihat marah seperti itu. Mendengar perkataan dari Huan dengan canggung, Lindong pun bertanya, apakah kamu punya cara? Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Huan pun memutar tubuhnya, dan dia kini melambaikan tangan pada Lindong sambil mengatakan, ikutlah denganku. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Ying Huan segera melayang, dan dia terbang meninggalkan tempat ini. Kemudian Lindong mengikuti Huan dari belakang. Setelah 10 menit, pada saat ini Huan dan juga Lindong, mereka telah sampai di aula langit raksasa. Di kawasan ini benar-benar memiliki pengamanan yang cukup ketat. Namun dengan adanya Ying Huan, maka Lindong tidak diberhentikan ketika dia memasuki aula langit. Dan sesaat kemudian Lindong serta Huan kini telah berhenti di depan aula yang cukup luas. Kemudian Huan pun saat ini berkata, kita sudah sampai. Di mana pada saat ini aula yang sangat luas itu memiliki lapisan cahaya yang benar-benar melindungi seluruh aula itu. Lindong yang melihat lapisan cahaya yang merupakan pelindung ini bisa merasakan fluktuasi energi yang cukup menakutkan. Dan sepertinya aula besar yang ada di hadapan matanya adalah tempat yang paling penting di dalam aula langit. Jika tidak, maka hal itu tidak perlu memiliki perlindungan yang benar-benar menakutkan seperti ini. Tidak lama kemudian Ying Huan pun melambaikan tangannya, dan kini sepotong batu giok berwarna putih telah terbang keluar dari dalam telapak tangan Huan yang pada akhirnya menyentuh penghalang cahaya. Hal itu membuat penghalang cahaya segera menimbulkan riak energi yang menyebar, dan setelah itu berubah menjadi pintu bercahaya. Ying Huan pun dengan hati-hati melihat ke sekelilingnya sebelum pada akhirnya dia memasuki pintu cahaya dan berkata pada Lindong, ayo cepat kita pergi. Dan pada saat ini Lindong serta Huan benar-benar telah masuk ke dalam aula besar. Di dalam aula itu ada beberapa pilar cahaya raksasa, dan permukaan pilar-pilar ini memiliki simbol-simbol yang sangat misterius serta menyebarkan energi yang menyerupai seperti barisan raksasa. Setelah itu tatapan mata dari Lindong menyapu seluruh interior dari aula besar ini, sebelum pada akhirnya Lindong pun terkejut ketika dia melihat pilar yang terbuat dari batu giok yang berada di tengah-tengah aula. Karena di atas pilar batu giok itu terdapat sitar merah yang menyala. Di permukaan sitar ada gambar burung phoenix yang sedang mengepakkan sayapnya. Dan dari kejauhan, jika dilihat, maka sitar itu seperti memancarkan sebuah api. Dan fluktuasi energi yang sangat menakutkan juga terpancar dari sitar tersebut. Sambil menatap sitar penuh kekaguman, Lindong pun kini bertanya, apakah itu adalah sitar Phoenix surgawi? Mendengar ucapan dari Lindong, Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia mengatakan, benar, kita bisa diam-diam mengambil benda itu dan kemudian mengembalikannya setelah kita selesai. Lindong pun cukup terkejut, yang kemudian dia berkata, apakah maksudmu kita harus mencuri? Mendengar ucapan dari Lindong, Huan pun mengatakan,
Jangan bilang kamu ingin benar-benar meminta izin kepada paman guru Kile. Dia pasti tidak akan pernah setuju. Bahkan jika kamu minta ayahku untuk memohon atas namamu, hal itu tetap tidak ada gunanya. Tapi kamu tenang saja. Jika kita mengalami masalah, maka aku yang akan bertanggung jawab. Karena aku tidak ingin seseorang terlihat marah lagi. Mendengar ucapan dari Huan itu, Lindong hanya bisa tertawa dengan penuh rasa malu. Sebelum pada akhirnya dengan kata-kata yang cukup tulus, Lindong pun berkata, "Terima kasih sayangku." Mendengar ucapan dari Lindong, Huan cukup berseri-seri. Sebelum pada akhirnya dia menjawab, "Kamu tidak perlu seperti itu sayangku." Dan pada saat ini, sambil terus tersenyum, Huan memiringkan kepalanya untuk melihat mata Lindong. Sebelum pada akhirnya dia berkata, "Selain itu, kakak Ying Xiaoxiao memintaku untuk mengatakan hal ini padamu." Dia pada saat itu berkata bahwa ketika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan otoritas komando, kamu benar-benar terlihat mempesona. Mendengar ucapan dari Huan, Lindong hanya bisa tersenyum dan dia menjawabnya, "Aku tidak terbiasa dengan hal itu. Jika aku terus mengambil posisi sebagai otoritas komando, maka kemungkinan aku akan bertindak sembrono. Dan hal itu pasti akan merugikan para murid dari sekte Dao. Karena bagaimanapun juga, kakak Ying Xiaoxiao jauh lebih baik dalam aspek seperti itu jika dibandingkan dengan diriku. Dan sudah seharusnya otoritas komando itu memang menjadi milik kakak Ying Xiaoxiao." Tidak lama kemudian Huan pun tersenyum dan dia kini kembali mengulurkan tangannya yang tiba-tiba Huan membentuk sebuah segel. Pada saat berikutnya, sitar Phoenix Surgawi tiba-tiba saja melayang dari pilar batu. Sebelum hal itu turun ke dalam pelukan Huan. Setelah berhasil mengambil sitar Phoenix Surgawi, Huan tersenyum pada Lindong dan dia berkata, "Ayo kita pergi dan juga kembali dengan cepat." Lindong pun melihat Huan dengan heran dan tanpa sadar dia bertanya, "Apakah kamu akan ikut juga denganku?" Sambil memeluk sitar Phoenix Surgawi, Huan pun tersenyum dan dia berkata pada Lindong, "Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu membutuhkan sitar Phoenix Surgawi, tapi izinkan aku memberitahumu satu hal. Aku adalah pemilik selanjutnya dari sitar Phoenix Surgawi ini. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang bisa mengendalikannya adalah diriku. Kecuali orang itu cukup kuat untuk bisa menghapus tanda yang telah ditinggalkan ayahku di dalamnya." Lindong pun terdiam sejenak. Dia pun berpikir pada saat ini dengan kekuatan Xiao Diao, jelas dia tidak akan pernah mampu untuk menghapus tanda yang telah ditinggalkan oleh Pak Tua Ying Guanxi. Tiba-tiba saja Ying Huan sambil tersenyum dan dia memiringkan kepalanya ketika melihat Lindong. Huan pun kini berkata, "Apakah kamu punya pertanyaan lagi?" Lindong pun ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak." Dan setelah itu Ying Huan segera pergi meninggalkan tempat ini. Lindong pun hanya bisa mengikuti dari belakang. Setelah Huan dan juga Lindong telah meninggalkan aula besar, kini tempat ini kembali menjadi sunyi. Dan beberapa menit kemudian, ruang di atas pilar batu mulai menggeliat, yang pada akhirnya dua sosok kini secara perlahan telah muncul. Karena mereka adalah Pak Tua Ying Guanxi dan juga kepala aula langit Pak Tua Kile. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Pak Tua Kile pun berkata, "Gadis itu, kepala sekte, apakah kita akan mengizinkan dua junior untuk membawa keluar sitar Phoenix Surgawi dari dalam sekte Dao?" Pak Tua Ying Guanxi pun kini tersenyum tipis dan dia menjawabnya, "Tenanglah, kita harus percaya pada mereka dan perlakukan saja seolah-olah mereka keluar untuk melakukan pelatihan. Selain itu, aku sudah meninggalkan tanda di dalam sitar Phoenix Surgawi. Jika terjadi kecelakaan besar pada mereka, maka aku akan bisa mendeteksinya." Mendengar ucapan dari Pak Tua Ying Guanxi, kini Pak Tua Kile hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian dia kembali berkata, "Gadis Huan itu, dia adalah murid dari aula langit kita. Namun dia benar-benar membantu Lindong untuk mencuri harta dari rumahnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya gadis muda itu sedang jatuh cinta." Pak Tua Ying Guanxi pun hanya bisa tersenyum mendengar perkataan dari Pak Tua Kile. Dan kemudian
Patua Ying Kuansi tidak mengatakan apapun lagi. Dia pun pada saat ini melambaikan lengan bajunya. Dan dalam sekejap, Patua Ying Kuansi serta Patua Gile kembali menghilang dari atas pilar batu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya untuk apa Xiao Diao menyuruh Lindong untuk meminjam sitar pinik surgawi? Dan lawan seperti apakah yang mereka hadapi kali ini? Sampai-sampai harus menggunakan harta karun Yuan murni. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.